Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again in my channel English with Mr. D and Miss Inaya. Today's video I'm gonna share something to you. What is that? That's about demonstrative pronoun dan penggunaan kata there. Yaps, kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang demonstrative pronoun. Mulai dari pengertian, macam-macamnya, dan gimana cara kita mengaplikasikannya ke dalam kalimat. Selain demonstrative pronoun, saya juga akan menjelaskan ke kalian tentang penggunaan kata there. But before it, don't forget to like, share, comment, and subscribe this channel. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasi di bawah itu ya, supaya kalian selalu mendapatkan update terbaru dari video kita. So, don't take too long. Here we go! Hi! Are you stay tuned in my video? Because in this occasion, I'd like to explain about demonstrative pronoun. Mulai dari pengertiannya, macam-macamnya, contoh kalimatnya juga. So it will be easier for all of you to understand about it. Selain demonstrative pronoun, saya juga akan menjelaskan ke kalian tentang penggunaan kata there. So, jangan skip video ini, tonton sampai selesai ya. Are you curious about it? Langsung aja kita ke penjelasannya. Well, pada video saya yang sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan tentang macam-macam pronoun. Mulai dari subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun, reflexive pronoun. Miss, kenapa demonstrative pronoun itu nggak digabungkan aja sih sama mereka? Karena demonstrative pronoun ini memiliki fungsi yang berbeda dengan yang sebelumnya, guys. Yakni dia sebagai kata ganti penunjuk. Penunjuk. Ini, itu, apa yang sonono? Apa yang ini nih? Dan demonstrative pronoun itu termasuk di golongan definite pronoun, di mana kita sudah mengetahui apa yang digantikan itu dengan sangat jelas sekali. Nah, pada umumnya kata yang bisa digantikan ya, itu bisa berupa benda, bisa berupa orang, dan bisa berupa sesuatu atau suatu hal. Selain itu, tolak ukur untuk jumlah benda di dalam demonstrative pronoun itu ada dua, guys, yakni ada benda tunggal dan juga benda jamak. Dan jarak daripada benda itu sendiri, jauh atau dekatnya. Selain itu, demonstrative pronoun berdiri sendiri di dalam kalimat, guys. Dia bisa berfungsi sebagai subjek ataupun objek. Contoh demonstrative pronoun ketika dia berdiri sendiri sebagai subjek. Oke, perhatikan. This is my ball. Dan berikut adalah contoh demonstrative pronoun ketika dia berdiri sebagai objek. Ketika dia berdiri, maksud saya ketika dia berfungsi sebagai objek. Contohnya, I love this. Well, sekarang kita ke macam-macamnya nih. Apa aja sih macam-macamnya demonstrative pronoun? Ini dia macam-macam dari demonstrative pronoun. Yang pertama, kata this, yakni artinya ini. Bendanya dekat, guys. Contohnya,
This is my veil. Ini kerudungku. This, bukan this, tapi this. Oke? Cara bacanya adalah this. Jika this sebagai subjek, maka to be ataupun verb yang mengikutinya harus tunggal. What? To be tunggal itu kayak gimana sih, Miss, maksudnya? Maksudnya itu to be yang diikuti oleh subjek tunggal. Contohnya seperti is, kemudian was, habis itu kata kerja yang ditambahi s or es. Ya, itu khusus untuk simple present. Contohnya seperti has, studies, kemudian auxiliary tunggal juga seperti does, dan lain sebagainya. Intinya yang tunggal ya guys. For example, this was my fault. I didn't mean to do it. I don't know what I must do next. I'm so sorry. Nah, barusan adalah contoh ketika this berfungsi sebagai subjek. Sekarang saya akan memberikan contoh ketika this berfungsi sebagai objek. For example, even this makes me so sad, but I don't know, I still love this. Nah, kalian perhatikan kata but, I don't know, I still love this. Nah, kata this di situ dia berfungsi sebagai objek guys, karena dia letaknya ada di belakang kalimat. Dan letaknya setelah kata kerja love, ya, yaitu love this. Number 2, yaitu this. Ingat ya, bukan this tapi this. Jangan salah pengucapan. This, 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 this. Oke? This artinya ini, sama dengan this. Terus bedanya apa dong, Miss? Gak usah khawatir, ini dia perbedaan dari mereka. Jika this diikuti oleh to be tunggal seperti was, kemudian is, kemudian kata kerja yang ditambahi s or es ketika dia di simple present, maka berbeda dengan this. This diikuti oleh to be seperti are, kemudian were, kata kerja verb 1 yang tidak ditambahi huruf s or es ketika dia ada di simple present. Karena apa? This itu adalah bentuk jamak daripada this. Perhatikan contoh berikut. This is mine. These are mine. Jadi, this itu tunggal, sementara this itu jamak. Perhatikan contoh berikut. These are my pencils. You can see, I have 3 pencils here. Jadi, this itu untuk benda jamak. This is my pencil. Nah, pensil saya cuma 1. This is my pencil. Ini adalah pensil saya. Cuma 1 buah nih guys. Sekarang contoh this berfungsi sebagai objek. Oke, perhatikan. I love this. I have 2 pencil cases and I love this. Number 3, yaitu that. Artinya itu. That digunakan untuk menunjuk benda tunggal dan jarak bendanya jauh guys. Dan jika that sebagai subjek, maka to be yang mengikutinya harus tunggal guys. For example, is, kemudian was, kemudian auxiliary seperti does, has, dan lain sebagainya. The main point, they are singular. For example, is that yours? No, it's not mine. So, who has it? I don't know. Okay, I will ask the others. Okay. Thank you. Sekarang, contoh that sebagai objek. How can they say bad about him? He's not like that. Oh my god, they are so cruel. Number 4, yaitu those. Those artinya itu. Those digunakan untuk menunjuk benda jamak dan jaraknya jauh, sama seperti that. Cuman bedanya siapa sih yang mengikuti mereka?
Those diikuti oleh to be jamak. Contohnya seperti are, kemudian were, habis itu do, have, dan lain sebagainya. Intinya kata kerja ataupun to be jamak ketika dia berdiri sebagai subjek, guys. For example, those were not my duties, so don't ever ask me. Do you get it, guys? So, I can conclude that this artinya ini untuk menunjuk benda tunggal dan dekat. This artinya ini dan dia berfungsi untuk menunjuk benda jamak dan dekat. Sementara that artinya itu dan digunakan untuk menunjuk benda tunggal dan jaraknya jauh. Those artinya juga sama, itu, dan dia digunakan untuk menunjuk benda jamak yang jaraknya jauh. This is yours. These are yours. That is yours. Those are yours. Sekarang kita ke nomor 3, yakni penggunaan kata there. There bisa memiliki dua makna, yakni ada dan di sana. Contoh yang bermakna ada, biasanya ada di dongeng nih, ada di seperti cerita naratif gitu, fabel, dan lain sebagainya. Once upon a time, there was a beautiful princess named Princess Naya. She lived in a big kingdom with her handsome son named Abby. Sumpah, itu ngarang banget, guys. Sekarang there yang berarti di sana. For example, oh my god, it has been at 3. I have to call him. Honey, where are you now? Have you been there? What? You have been there for 3 hours? Oh my god, I'm so sorry. Really? I will go there right now. Okay, wait for me. Well, itu tadi penjelasan saya tentang demonstrative pronoun, yakni ada 4. This, that, dan those. Penggunaan kata there. If you have question, you can ask me in comment. And if you wanna ask something about the material, just ask me in comment also, and I will reply it. But before it, don't forget to like, share, comment, and subscribe this channel. See you, bye-bye guys. See you in the next video. Bye-bye.